Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon. Dan tentunya di hari ini kita semua mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita semua. Sekarang Encik mau sapa. Ada sukacita? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Saat ini kita akan awali ibadah kita dengan menyanyi bersama. Untuk itu Encik undang semua berdiri. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ibadah kita pada hari ini kita akan buka dengan doa. Dan doa akan dipimpin oleh adik Keisha Tanur. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu sehingga kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon dalam keadaan sehat dan kuat. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulaikan ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini sehingga boleh berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Biarlah ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, saat ini kita akan memuji Tuhan lewat lagu-lagu yang telah disiapkan. Untuk itu, Encik mengundang semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Serta Yesus, jalan sertanya
Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, Enci ajak semua untuk mempersiapkan Alkitab. Dan firman Tuhan pada hari ini akan dipimpin oleh Enci Yeti Tamanampo Mawara. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, yang boleh memberkati kami guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Bukit Hermon. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab. Tuhan memberkati pembacaan, memberkati ibadah di pagi hari ini, agar supaya boleh berjalan dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 akan dibacakan oleh teman kita Rikia Lapian. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu bahwa di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah.
Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Adik-adik sekolah minggu, Jemaat Gemim Bukit Hermon, sahabat Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah melihat cerita lewat gambar tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, sekarang Encik mau bertanya, siapa yang biasa bangun pagi-pagi? Oh, banyak napa Encik Dahlia, banyak adik-adik yang suka bangun pagi-pagi. Encik mau tanya juga, kalau bangun pagi baking apa kote? Oh, ada yang berdoa dulu, ada yang bangun pagi-pagi ikut dengan mama jalan sehat, ada yang olahraga. Jadi semua Encik lihat anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon suka bangun pagi-pagi. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saat ini Encik mau bercerita tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa ada kebangkitan? Berarti sebelum ada kebangkitan, ada kematian. Kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Semua umat di seluruh dunia merayakan hari Jumat Agung, yaitu memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Melalui darah Yesus Kristus, di sanalah ada keselamatan bagi umat yang percaya. Dan pada hari yang ketiga, ketika kita baca di dalam kitab Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10, Maria Magdalena pagi-pagi benar pada minggu pertama datang melihat kubur Tuhan Yesus dan mendapati kubur Tuhan Yesus telah terbuka. Dia melihat di dalamnya Tuhan Yesus sudah tidak ada. Adik-adik sekolah minggu, sahabat Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama Tuhan Yesus mati menebus segala dosa umat manusia. Dosa seperti apa itu adik-adik? Dosa misalnya tidak dengar-dengaran kepada mama dan papa, suka memukul teman, suka berkelahi. Kita melanggar perintah Tuhan.
Olehnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada adik-adik atau kita semua untuk saling mengasihi, sayang kakak, sayang adik, sayang mama, papa, oma, dan opa. Ketika melakukan semuanya, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Tuhan Yesus telah bangkit, telah memenangkan dosa dan maut. Tuhan Yesus sangat menyayangi bagi kita, anak-anak sekolah minggu, sahabat Tuhan Yesus yang saling mengasihi, dengar-dengaran kepada mama dan papa, rajin beribadah, taat pergi di sekolah minggu. Dan semua anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Bukit Hermon adalah anak-anak yang rajin beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan video ayat hafalan yang telah dikirim oleh teman-teman kita. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 11. Aku yang gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Makasih. 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Terima kasih. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Terima kasih.
Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Terima kasih. Shalom, saya Siwan Pendaak dari kolom 5 akan menghafal ayat hafalan Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. God bless you. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Adik-adik yang kekasih, saat ini kita akan masuk di dalam ayat hafalan terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Berkata, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Jika adik-adik sudah selesai menghafal, videonya dikirim ke guru-guru sekolah minggu di kolom dan akan dilanjutkan ke Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Bukit Hermon. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Berilah yang baik karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sahabat anak-anak yang boleh memberkati ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang pada pagi hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman yang kita sudah dengarkan bersama itu kami boleh dapat lakukan, terutama untuk kepujian nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berdoalah kami untuk Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua. Tuhan memberkati kami semua di dalam tugas pekerjaan kami, memberkati pertumbuhan anak-anak kami, dan memberkati pelayanan dari Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu dan guru-guru sekolah minggu di Jemaat Gemim Bukit Hermon. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mau berdoa bagi seluruh anak-anak sekolah minggu, biar Tuhan tetap selalu menjaga, pelihara kami, agar kami boleh tetap selalu aman dalam perlindungan kuasa kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami, melindungi kami dari segala mara bahaya, terutama ya Bapa di sorga. Saat ini kita masih diperhadapkan dengan virus COVID-19.
Kami percaya sungguh Tuhan Yesus membungkus tutup kami dengan kasih-Mu, agar kami boleh tetap selalu diberkati, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati juga akan gereja-gereja yang ada, termasuk gereja Masih Injili di Minahasa, Jemaat Gemim Bukit Hermon. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi kami. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah beribadah, dan ibadah ini kami mualaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima berkat. Tuhan memberkati kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Untuk itu, Enci ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan semua orang tua yang sudah mendampingi anak saat beribadah. Terima kasih juga kepada Enci Yeti Taman Ampo Mawara yang sudah melayani ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih kepada tim gerak dan lagu. Terima kasih juga kepada tim multimedia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Lexi Mandagi sebagai pemilik TV kabel. Terima kasih kepada Kostor, bahkan kita semua. Tuhan Yesus pasti akan memberkati. Pertama, kalau kita mau keluar rumah jangan lupa gunakan masker. Kedua, sering-seringlah kita mencuci tangan di atas muka dada. Kedua, sering-seringlah kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Ketiga, jaga jarak, hindari kerumunan. Yang paling utama, kita harus rajin berdoa. Terima kasih.